Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu teman-teman hebat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan 4 info penting seleksi ASN 2024. Apa saja 4 info pentingnya Bapak Ibu? Salah satunya, apakah betul tes hanya formalitas untuk ASN 2024? Kemudian di sini juga akan disampaikan terkait dengan 3 periode seleksi ASN 2024 seperti apa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti apa info pentingnya? Simak video ini sampai tuntas. Bagi yang baru mampir silahkan subscribe, like, dan apabila ada yang ingin sampaikan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dikutip dari jpnn.com Bapak Ibu, berikut ini 4 info penting berkaitan dengan seleksi CPNS 2024 dan P3K tahun 2024. Tentunya dari Kemenpan RB dan BKN. Diketahui bahwa Pak Presiden Jokowi sudah mengumumkan pemerintah membuka rekrutmen CPNS 2004 dan juga P3K 2024 mencapai 2.302.543 formasi. Dibagi ke dalam instansi pusat mendapatkan alokasi kuota 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.996 formasi P3K. Adapun untuk instansi daerah tersedia formasi sebanyak 1.867.333 terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.728 P3K. Luar biasa Bapak Ibu teman-teman semuanya, P3K ini sangat banyak sekali formasinya. Perlu diketahui angka-angka tersebut merupakan kuota yang disediakan Kemenpan RB. Informasi terbaru jumlah formasi yang ditetapkan jauh dari kuota yang disediakan lantaran usulan dari instansi terutama Pemda belum sesuai harapan pusat dan harapan para honorer. Jadi Bapak Ibu, formasi yang banyak ini Bapak Ibu ternyata masih jauh dari kuota yang disediakan lantaran usulan dari instansi dan juga terutama Pemda. Ya, harapan kita mudah-mudahan Pemda mengusulkan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Ikut info pentingnya terkait seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 seperti apa? Yang pertama, sebanyak 1,7 juta honorer punya NIP P3K tahun 2024. Wow, ini sebuah informasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sebanyak 1,7 juta ini dipastikan mempunyai NIP P3K tahun 2024. Menpar RB Abdullah Azwar Anas memastikan 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K tahun 2024. Salah satunya lewat tes Bapak Ibu. 1,7 juta honorer akan diangkat menjadi ASN P3K setelah melalui serangkaian tes. Ini kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Rabu pada tanggal 13 Maret. Namun, Anas mengatakan tes P3K dimaksud hanya bersifat formalitas, Bapak Ibu ya. Di sini berarti tes di sini hanya bersifat formalitas. Mudah-mudahan benar nyatanya Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini saya sengaja pertebal Bapak Ibu. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas. Mudah-mudahan benar Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih Pak Menteri. Menteri Anas mengatakan 1,7 honorer sudah masuk dalam pendataan BKN tahun 2021. 1,7 juta honor tersebut mau tidak mau harus diangkat P3K tahun ini karena mandatnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Jadi setelah tahun ini tidak ada lagi istilah honorer, tidak ada istilah lagi honorer kecuali yang ada PNS dan P3K. Amin. Jadi tahun ini tidak ada lagi yang namanya honorer kecuali PNS dan P3K. Amin. Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini mudah-mudahan jadi doa, menjadi harapan dari Pak Menteri, tidak ada lagi yang namanya honorer, tapi adanya PNS dan P3K. Data 1,7 honorer ini akan diverifikasi, divalidasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hanya honorarius audit yang akan diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu salah satunya termasuk Bapak Ibu semua yang sudah masuk ke dalam pendataan BKN ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya jelas disampaikan oleh Pak Menteri, tesnya hanya formalitas Bapak Ibu semua. Tapi tetap kita harus berjuang, tetap kita berdoa, berusaha dan berupaya tentunya ya Bapak Ibu.
Kemudian yang keduanya adalah pengangkatan honorer tergantung usulan Pemda, Bapak Ibu, yang kedua. Seperti apa penjelasannya? Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan memang benar 1,7 juta honor yang didata pada tahun 2021 itu sudah by name by address. Mudah-mudahan nama kita ada, Bapak Ibu ya, nama teman-teman juga ada di sini ya. Namun Haryomo menjelaskan 1,7 juta honor itu belum tentu semuanya bisa diangkat jadi P3K tahun ini. Pasalnya, sampai saat ini formasinya belum ada. Bahkan tidak semua Pemda mengusulkan formasi, Bapak Ibu. Ya, bahkan tidak semua Pemda mengusulkan formasi P3K tahun 2024. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu, usulannya bertambah lagi di masing-masing Pemdanya, Bapak Ibu ya. Jadi, syukur-syukur kalau Pemda mengajukan semua formasi sesuai dengan jumlah honorernya. Makanya usulannya tidak sesuai harapan pemerintah pusat. Jadi kita doakan mudah-mudahan Pemdanya mengusulkan sejumlah formasi yang ada, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ditetapkan formasi CASN 2004 sebanyak 1,28 juta. Ya, ditetapkan formasi CASN 2004 sebanyak 1,28 juta. Kemenpan RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Ya, pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS 2004 dan P3K 2004 total sebanyak 1,8 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Data tersebut disampaikan Menteri Ana saat rapat koordinasi persiapan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2004 di Jakarta hari Kamis 14 Maret. Seleksi ASN 2004 terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate, ya Bapak Ibu. Di sini dijelaskan CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang diperuntukkan bagi tenaga non ASN dan juga honorer K2 yang telah masuk basis data dari BKN. Pada tahun ini, pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer, ujar Menpan Pak Anas, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Menteri Anas menyebutkan pemerintah melalui Kemenpan RB telah menetapkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN nasional tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian lembaga sebanyak 427.810 dan 524 pemerintahan daerah sebanyak 862.124 formasi, Bapak Ibu. Kemudian yang keempatnya ini adalah talenta digital dari fresh graduate. Pemerintah, kata Anas, menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai dari digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya. Kemudian informasi berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, perlu diketahui oleh kita semua bahwa pemerintah menyiapkan 3 gelombang atau periode seleksi CPNS tahun 2024 dan P3K 2024. Jadi sekarang ada 3 gelombang Bapak Ibu, atau ada 3 periode seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Apa saja? Kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah jadwal pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan seleksi kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret Bapak Ibu. Berarti ini Bapak Ibu jadwal pengumuman dan seleksi administrasi untuk seleksi CPNS dan seleksi kedinasan. Ini akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Mudah-mudahan tidak mundur Bapak Ibu ya. Kemudian yang keduanya ini siap-siap, periode keduanya adalah jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024. Sebentar lagi Bapak Ibu dipersiapkan administrasi dan segala macamnya dari sekarang terkait dengan seleksi administrasi. Kemudian yang ketiganya adalah jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Agustus 2024. Dipersiapkan teman-teman semua jadinya ya. Ini ada 3 periode. Periode 1 ini minggu ketiga bulan Maret tahun 2024. Kemudian periode keduanya bulan Juni tahun 2024.
periode ketiganya bulan Agustus tahun 2004. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini tepat. Jadi tugas Bapak Ibu adalah persiapkan diri dari sekarang, mulai dari administrasinya, kemudian mentalnya, dan juga tentunya persiapan untuk menghadapi tes meskipun tadi disampaikan secara formalitas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Apabila video ini sangat bermanfaat, silakan boleh dibagikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan apa yang akan disampaikan silakan tanyakan di kolom komentar. Sukses dan berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.